حي على الفلاح. Selanjutnya mohon kita dengarkan bersama-sama ceramah Ustadz kita. Ini menghadirkan Ustadz ini bukan tanggung-tanggung, ya. Jadwalnya full, ya. Jaraknya dari tempat kita ini beda provinsi, ya. Ustadz Rudi Hartono SPDI, Sarjana Pendidikan Islam, ya. Langsung mewakili pembawa acara. Kepada Ustadz kami persilakan waktu dengan seluas-luasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebenarnya saya tadi ingin berceramah ini menggunakan bahasa Arab, tapi lah dipotong pula oleh santri kita tadi. Saya alihkan lagi pakai bahasa Inggris, dipotong juga. Saya coba bahasa Jepang, takut kalian tak ngerti. Akhirnya setelah pikir-pikir saya gunakanlah bahasa Lubuk Trap saja, karena itu pula yang dapat oleh saya. Sudah ya? Sudah? Jadi bahasa Lubuk Trap campur Indonesia saja lah ya. Yang pertama, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan pimpinan Pondok Pesantren Madinatul Munawwarah, Syekhuna Ustadz Rahmat Hidayat Al-Khalidi. Alhamdulillah telah menjemput dan menghadirkan kita sama-sama di sini. Kita doakan beliau ini mudah-mudahan senantiasa sehat. Sehat ya. Bapak juga yang duduk di sini doakan juga sehat. Karena setelah dipikir-pikir ya Bu ya, saya udah mau menuju ke sekitar 4 tahun ke 40. Ternyata salah satu yang penting itu yang dirasakan ternyata sehat ya Bu ya. Kalau duit bisa dicari, yang lain bisa kita usahakan. Ternyata salah satu nikmat yang dibutuhkan itu ketika kita telah naik umur kita, makin bertambah, ternyata sehat itu yang paling mahal. Jadi sama-sama kita doakan seluruh pimpinan kita, para ustadz kita, orang tua kita yang hadir ini, semuanya semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terima kasih Bu ya. Beliau ini dengan dalam kode ceramah kami, beliau selalu menyampaikan pada saya RH1. Tahu RH1? Ori atau Ustadz Rahmat Hidayat 1. Saya yang KW-nya RH juga, Rudi Hartono. Begitulah beliau selalu menceritakan. Kalau jadwal ceramah kami dapat dari MDI Penggalan Kuras, Bandar Petahalangan, itu banyakan saya, beliau cuma 2. Cuma kadang-kadang ketemu juga di masjid itu. Entah siapa RH nih ya. Jadi kata beliau, kalau yang banyak itu RH KW, kalau yang sedikit RH Ori. RH Ori itu beliau, karena beliau sibuk. Ayo ya ya. Jadi Bapak Ibu, para orang tua santri yang saya muliakan, ayah bunda yang hadir pada kesempatan yang mulia ini, mungkin udah ada yang kenal. Kita ini saya dengar tadi dari Sialang Godang, dari Pangkalan Lesung ya. Mungkin kita udah jumpa di desa. Ya saya dari sini juga, Lubuk Trap juga. Jadi dulu saya tahu betul mulai dari pesantren ini awal-awal dirancang-rancang berdirinya itu hanya di rumah petak ya Bu ya. Rumah petak samping masjid itu. Sekarang ada Jahid Palka Indah, ada pindah pula. Di belakang itu, di awal-awal. Kalian udah ada belum? Belum ya? Belum ada. Dari segi agama pun di desa Lubuk Trap masih kurang-kurang hangat lah kehidupan beragama ini. Jadi Buya ini di situ cikal bakal mendirikan pesantren, disewa di rumah petak itu, tinggal di situ, sore-sore hari hiduplah kaset mengaji. Ya Bu, di Lubuk Trap belum pernah
Saya rasakan belum pernah memutar kaset-kaset mengaji tahun itu. Kalau sekarang kan seakan-akan kita udah bosan mendengarnya. Tahun itu belum. Jadi ketika diputar itu, rumah saya tidak jauh ya. Ketika diputar itu karena asing dengar kita, enak pula rasanya. Jadi suasana beragama itu naik. Akhirnya pesantren ini berkembang, pindah lagi tak jauh dari rumah saya. Di belakang sana, sekarang menjadi MDTA. Setelah berkembang lagi, akhirnya sampailah di tempat kita ini. Jadi alhamdulillah, ketika saya seumur-umur kalian ini, ya kita tak ceramah, saya tidak mengajari agama kalian, sudah cukup di sini. Saya cuma ngasih motivasi saja untuk anak-anak kita. Jadi Buya ini, mulai saya entah seumuran kalian nih, seumuran sekolah, entah itu saya di MTS atau Alia, karena saya dari situ dulu asalnya, maka beliau ini salah satu termasuk penceramah favorit saya. Luar biasa. Apa yang saya tangkap, saya banyak belajar dari beliau. Ya, kalian bisa menuntut ilmu langsung berhadapan dengan beliau, luar biasa. Kalau saya cuma tak berhadapan, curi-curi ilmu saja. Apa yang saya tangkap, salah satu yang saya kagumi langsung saja di hadapan beliau, beliau punya kemampuan public speaking yang mantap, berbahasa yang bagus. Mana yang takbir tadi? Semangat dulu. Mana yang mimpin tadi? Takbir dulu. Ada sampai pada ya, Bapak ceramah ada luntur semangatnya kan, mendengar libur tak jadi tadi. Nanti kecil-kecil, mudah-mudahan liburnya yang 1 hari tadi bisa ditambah 1 hari setengah gitu kan. Nah, jadi Buya kita ini, Bapak Ibu yang saya muliakan, anak-anak kita hadir di sini luar biasa. Bu di belakang, senang anaknya di sini? Senang ya? Apa Bapak? Senang? Kalian senang enggak? Betul? Atau apa mau libur pula tadi kan? Dia libur cuma baliknya di Sungai Siri itu. Apa libur kan? Semangat. Jadi berhadapan langsung dengan Buya kita ini, beliau ini sudah luar biasa. Saya menyusul sebenarnya generasi beliau. Ketika saya kemanapun saya berkunjung, beliau sudah memijakkan kaki di masjid itu, musola itu, sekecil apapun, sejauh pun kampungnya. Tidak pernah beliau injakkan. Dari mana Ustaz? Saya dari Lubotrap. Kalian tak kenal Buya dari Lubotrap. Oh, dekat pesantren Pak Rahmat Hidayat. Iya, dekat. Dulu Buya itu sering kami undang ke sini. Kalau saya dengar nama Buya itu udah hilang mental saya lagi. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, beliau punya kemampuan mengolah bahasa dalam menyampaikan yang luar biasa, sehingga sebenarnya materinya itu tak dalam-dalam kali lah. Siapa tadi yang luar biasa sampai tadi? Siapa nama tadi? Ya. Siapa? Nah, luar biasa materinya. Buya ini kadang menyampaikan beliau biasa aja materinya, cuma mengolah bahasa itu menjadi sesuatu yang begitu indah untuk didengarkan, tertarik orang mendengarkannya. Maka ini yang kalian pelajari ya. Mau tuh? Mau? Tuntut ilmu di sana langsung. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, ayah bunda yang hadir pada kesempatan yang mulia ini, inilah tempat kita, anak-anak kita diasah, diasuh, dibimbing, diarahkan, yang tentu sudah menjadi tempat yang paling tepat bagi anak-anak kita berada di sini. Nah, jadi menyambut Ramadannya kita aduk-aduk sajalah. Sebagaimana saya sampaikan tadi, tak banyak-banyak beragama saya sampaikan di sini, sudah lengkap, sudah dapat semua, apalagi anak-anak kita. Ketika saya sampai kemarin di sini, maka salah satu Bapak Ibu, ayah bunda yang saya muliakan, di tembok kita ini ada ditulis apa namanya itu? Apa yang kalian baca di tembok? Coba sampaikan dulu. Apa saja? Di sana ada dilarang meminjamkan HP. Ini kepada siapa maksudnya nih? Pada santri.
Jadi penggunaan HP di sini betul-betul larang. Ada bawa enggak? Enggak ada. Bu, dilarang anak-anaknya menggunakan HP di sini. Bapak-bapak bagaimana? Betul? Makanya banyak-banyak bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam dunia pendidikan, karena berkembangnya teknologi digital pada hari ini, maka untuk sekolah agama, pondok pesantren ketika membuat sebuah aturan bahwa dilarang keras penggunaan HP bagi santri-santrinya, maka Bapak Ibu silakan dukung. Karena apa? Kami di dunia pendidikan umum, salah satu persoalan yang paling besar dihadapi oleh siswa-siswi kami itu adalah penggunaan HP. Allahu Akbar. Kurang semangat ya. Apa Bu? HP Bu. Jadi ketika di sini dilarang, luar biasa. Di sekolah umum ada sebagian sekolah yang membolehkan, ada yang membatasi, dan hari ini ada yang berusaha melarang. Saya sebagai guru di pendidikan umum, salah satu yang paling menginginkan dilarangnya HP ini digunakan minimal bagi anak jam 7.30 sampai jam bel pulang. Kenapa? Apa dampak akibatnya Bapak Ibu yang saya muliakan? Ada beberapa. Pertama, ketika HP itu beredar di kalangan para siswa-siswi kita, yang pertama adabnya hilang. Bu, apa yang hilang? Adabnya hilang. Awak masuk lokal, dia tak sadar tuh main HP, main game. Biasanya guru lewat, apalagi zaman-zaman kita bapak-bapak ya, kalau guru lewat langsung menghadapkan wajah kita, ditegur Pak, disalami, dicium tangan. Hari ini silakan masuk di sekolah-sekolah umum itu Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau dibolehkan HP, anak duduk-duduk dalam kelas, ketika jam istirahat dia main game. Gurunya lewat, bahkan saya hadir duduk di sampingnya, dia santai aja. Katanya begini kan saya, sambil main HP, tengok nih, saya udah mau dapat hadiah nih katanya. Kawannya udah ketawa, satu tengoknya, bapak nggak sadar dia ada gurunya lewat, asik dengan HP itu. Jadi adabnya hilang, jadi asik. Kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika di sekolah itu anak-anak tak mau lagi bermain bersama, kumpul-kumpul, dia sendiri-sendiri, asik dengan game online, asik dengan video, asik dengan tiktokan. Ini luar biasanya, nggak mau dia. Maka ada suatu ketika pernah kami coba itu Bu ya, dilaranglah satu pekan, satu minggu HP itu digunakan di sekolah. Ketika dilarang, anak-anak yang pertama itu sering main HP dan mulai bingung, apa yang mau dimainkan lagi. Akhirnya mulai dia berkumpul. Setelah berkumpul mulai muncul ide-ide. Besok paginya dibelinya karet, dirangkainya karet itu. Mulailah dia main ye. Apa main apa tuh kalian? Yang dari Bunut mana? Ada dari Bunut? Masa dari Bunut tak tahu main ye? Kami tak tahu lah Ustaz, itu bukan zaman kami. Mulailah dia main ye. Dibaginya kelompok, bermain mereka loncat lari berhitung. Sebagian lagi buat lagi kelompoknya. Mulailah main apa itu, mungkin inilah generasi sekarang tak tahu main. Kalau nyanyinya Pak dulu, ya oma kami orang miskin, ya oma kami minta anak. Itu tahu. Main dia. Kemudian main kejar-kejaran, kemudian ada lagi yang main batu itu, saya pun tak tahu namanya apa itu. Main dia pakai bola. Akhirnya
Akhirnya apa? Mereka bermain bersama dalam kelompoknya yang sebelumnya mereka tak peduli satu sama lain, asik di pojok sana, asik di pinggiran sana, asik dengan pribadi-pribadinya, dia sendiri tapi tertawa kayak orang gila aja. Bukanya nih ya, ketawa dia. Rupanya kira kita sendiri Bapak Ibu. Jadi kalau pulang nanti dengar-dengar anak kita ini dalam kamar sendiri ketawa-ketawa dia, itu curiga tuh. Tengok. Ya Bu. Nah ini dia. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, ini yang terjadi dengan anak-anak kita. Sosial, menjalin hubungan sosial dengan teman-temannya itu terputus ketika mereka sibuk memainkan HP di tangannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu yang saya muliakan, dari segi otak terganggu. Apa yang membuat itu terganggu Bapak Ibu yang saya muliakan? HP ini tanpa disengaja mengajarkan otak anak kita itu untuk menerima yang mudah-mudah saja, yang senang-senang saja. Ketika dia diajak untuk sulit, apa itu untuk sulit? Untuk mencerna pelajaran, untuk mengingat, untuk menghafal, otak itu menolak. Kenapa? Hari-harinya hanya sibuk main TikTok. Apa yang disukai dibuka. Suka dengan musik, buka musik. Suka dengan film, buka film. Suka dengan main game online, buka game online. Apa yang disukainya? Kesenangan otak semua. Maka ketika diarahkan, tak banyak-banyak itu Bu ya, saya ke guru agama Islam, saya suruhlah praktek sholat jenazah, baca Al-Fatihah. Al-Fatihah pun banyak tak lancar, sampailah doa pendek, ambil saja yang pendek. Nah apa doanya? Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'an. Itu anaknya hafal. Menghafal doa itu Pak bisa 4 sampai 5 pertemuan baru selesai. Nah kalau kalian paham kan? Itu bagi kalian dah kecil. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, Al-Fatihahnya tak lancar. Ketika diajak untuk menghafal ayat, tak usah yang panjang, 1 juz, 1 surat yang panjang, penggalan-penggalan ayat saja dia tak selesai menghafal sampai 4-3 kali pertemuan. Hanya sekedar Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'an. Lama sekali menghafalnya. Kenapa? Karena otak sudah diarahkan, sudah terbiasa dengan kesenangan, suka dengan musik, suka dengan nonton video, apapun yang hendak dicarinya dapat. Kalaupun ada materi, jawablah pertanyaan berikut, apa yang dimaksud dengan ini? Maka kalau ada HP langsung aja buka HP. Apa yang dimaksud dengan ini? Buka, tinggal tulis. Otak tak bekerja. Ketika disuruh menghafal, disuruh mengingat, maka otak menjadi lemah. Jadi bersyukurlah kalian biasa di sini. Senang kan? Ibu-ibu senang? Senang? Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, inilah yang sama-sama hendak kita asah anak-anak kita ini. Bapak Ibu yang memasukkan anaknya di sini sudah menjadi terselamatkan sekurang-kurangnya 3 tahun, 6 tahun, 9 tahun. Harapannya setelah mereka keluar dari sini, mereka sudah punya bekal ilmu pengetahuan, sudah cukup kuat. Yang teknologi ini Bapak Ibu yang saya muliakan tak bisa pula kita tolak. Jadi salah satunya nih Bu ya, mengapa video saya sering beredar, karena ada sejarahnya itu. Ada sejarahnya Pak. Mengapa saya masukkan YouTube, saya sebar di Facebook itu? Yang pertama, ketika saya pulang ceramah, jemaah nelpon lagi, Ustadz, kira-kira ada tak rekaman ceramah tadi? Karena tadi saya kurang dengar, karena ada anak nangis lah, keluarlah, saya tidak jelas, kirim lagi. Saya tidak buat, tidak ada. Besok buat Ustaz. Akhirnya dasar pertama itu, akhirnya saya rekamlah ceramah saya itu. Setelah sampai di rumah, diolah, diedit, saya kirimkan. Rupanya karena sering dibuat, tambah banyak dia. Lalu muncul lagi, ada lagi jemaah yang mengatakan, saya senang Ustaz,
Apa pula senangnya, kata saya? Sebarkan saja Ustaz. Kenapa? Karena hari ini biar kami kalau buka HP, kami punya pilihan. Apa pilihannya? Bisa kami dengar ceramah, bisa dengar pengajian. Jangan ketika kami buka media sosial itu yang muncul cuma game, berita gosip, pornografi, semua yang buruk-buruk saja. Tapi kalau ada penyeimbangnya, oh ini dia ceramah ini, bacaan Al-Quran ini, kajian ini, maka orang punya pilihan ketika dia membuka dunia maya. Kenal Qori Internasional Samsuri Firdaus? Kalian pernah jadikan sebagai referensi? Pernah. Pernah jumpa enggak? Pernah jumpa? Enggak ada. Kemudian Ustadz Salman, kalau semua sering menjadikan referensi itu. Ustadz Darwin Hasibuan, pernah jumpa? Ibu-ibu pernah jumpa, Bu? Kori-kori internasional dari Indonesia itu, Bapak pernah jumpa? Enggak pernah, tapi sering deh dengar. Dari mana dapatnya? Sosial media. Coba kalau seandainya orang itu tak buat video, tak mau, orang salah, ini kan ria. Ini kan tak bagus, masa kegiatan ini diposting-posting. Maka yang isi dunia maya itu akan tinggal pornografi saja, akan tinggal yang buruk-buruk saja. Setiap kita buka, mau sore, malam, tengah hari, itu saja yang keluar. Kalau seandainya kegiatan agama ini, kalau kita merasa tak perlulah kita posting-posting. Nah, salah satunya yang melatar belakangi Bapak Ibu yang semuliakan itu. Jadi mudah-mudahan yang buruk-buruk dari dunia maya ini, dengan adanya anak kita di sini 3 tahun, 6 tahun, 9 tahun, mereka sudah punya bekal nanti ketika mereka kembali dan pada akhirnya juga memegang ini di luar sana. Lah Bu, sudah sallallahu sallallahu